ibu belajar untuk tidak merasa jengkel dengan suami. Jadi Masya Allah. apa yang dikerjakan suami kalau memang itu tidak keluar dari syariat, udah santai aja. Ya, Iya. anggap aja kayak kita bertemu ngobrol kayak begini, ibu datengin pengajian, Iya. seneng seperti itu. Jadi seperti harus itu banyak aja. sabar Pak Ustadz ya? Ya belajar Ya, tenang ya, lah. tenang Kalau dulu ibu ya. belajar sabar kan kayaknya susah ya. Ya, Tenang justru dulu, tenang dulu. ya. Ya, Tenang, ya, insya karena Allah. kalau tenang itu akan menghantarkan kita. Ibu Komariah, insya Allah benjolan di dalam ini diawali dari ibu awalnya itu doyan bicara. Ini awal, Iya betul. sejak dulu tuh doyan bicara. Kemudian setelah ibu menikah, ketemu dengan suami, kayaknya menurut ibu, suami tuh jengkelin. Ini menurut ibu loh ya, Iya. bukan menurut saya loh ya. Iya. Menurut ibu suami tuh jengkelin. Nah pada waktu ibu doyan bicara, lihat suami jengkelin, tapi suaminya juga agak kencang nih Mang. Iya. Sehingga ibu nggak bisa, marahnya itu nggak bisa keluar, mau ngomong itu juga nggak bisa, akhirnya ngomelnya itu hanya di sini, Iya, hanya nggak dirasain mau ngomong tapi nggak bisa. Nah akhirnya di sini bengkak. Membesar ya. Iya, paham ya sekarang ya? Iya. Nah gimana caranya secara islami, secara akhlak kita menghilangkan. Jadi rubah bentuknya. Ibu cara bicaranya sekarang harus santai ya. Iya, insya Ibu kan Allah, biasanya kalau di sono di Bogor, Iya. itu kalau ngomong aja Betul Ustadz, betul. Betul nggak ya? Betul ya. Iya itu ngomong yang kayak begini, Iya, nyantai. iya, Jadi orang dengerin itu nyaman. Kan gitu ya? Insya Allah Ustadz. Ya, alhamdulillah. Kemudian ngobrol dengan suami, belajar juga yang nyantai, jangan suami nggak ngerti kalau gitu. Ya yang nyantai Kalau lah. kesel memang begitu Ustadz, tapi kalau nggak kesel nggak nyantai kalau gitu. Belajar ya Bu ya, Iya. santai. Kemudian Ibu belajar untuk tidak merasa jengkel dengan suami. Jadi Masya Allah. apa yang dikerjakan suami kalau memang itu tidak keluar dari syariat, udah santai aja. Ya, Iya. anggap aja kayak kita bertemu ngobrol kayak begini, ibu datengin pengajian, Iya. seneng seperti itu. Jadi seperti harus itu banyak aja. sabar Pak Ustadz ya? Ya belajar Ya, tenang ya, lah. tenang Kalau dulu ibu ya. belajar sabar kan kayaknya susah Ya. ya. Iya, Tenang justru dulu, tenang dulu. ya. Iya, Tenang, insya karena Allah. kalau tenang itu akan menghantarkan kita kepada kesabaran. Iya. Ya, sabar itu memang sulit ya. Tapi harus belajar tenang. Ibu menghadapi suami harus tenang. Oh ini yang begini. Kayaknya suami nggak salah, saya harus belajar tenang. Yang penting ibu belajar bicaranya mulai agak ditenangkan, Insya Allah ya. santai. Kemudian itu sudah ya aplikasinya. Kemudian sehari-hari, nah ini yang wajib nih ceritanya. Iya. Ibu mohon ampun pada Allah Ta'ala. Ya Allah jika ada benjolan di leher saya. Iya. Disebabkan karena ada kejengkelan atau amarah yang tidak bisa saya keluarkan khususnya kepada suami saya. Iya. Jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu ya Allah ampuni dosa saya. Ya, insya Allah. doa itu diulang lagi dengan insya tenang. Kemudian di doa terakhir, ya Allah aku mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan benjolan yang ada di leher saya. Amin. Amin. Seperti Amin, ya itu. Allah, ya Rabbil alamin, Ya. Kemudian juga sering-seringlah minta maaf pada suami. Ya, insya Mudah-mudahan dengan sering minta maaf pada suami, sering berdoa pada Allah mohon ampunan, Allah akan ridho memberikan kesembuhan pada leher ibu. Amin. Amin, ya Allah, amin, ya amin. Rabbil Belajar Ya Rabbal tenang ya Bu. Insya Allah. Walaupun saya itu nggak pernah ketemu ibu, insya Allah saya tahu ibu kalau Iya. ngomong wek. Iya betul Ustadz. Paham ya? Iya, Belajar ya. Iya insya Allah. Alhamdulillah mudah-mudahan Iya. manfaat. Amin. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dulunya mantan penyiar radio Ustaz. Biasanya begitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan penanya yang ada di masjid kita Ustaz ya. Silahkan yang sudah masuk ke layanan telepon kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dari Ibu siapa di mana? Dari Ibu Nur di Gorontalo. Dari Ibu Nur di Gorontalo. Silakan langsung pada Ustadz Ibu. Iya, gini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Ustadz, saya keluhan saya ini asam lambung. Gas asam lambung katanya dokter tinggi. Asam lambungnya tinggi Bu. Sudah, iya asam lambung, mah gitu.
gitu. Iya, mah. Ibu namanya siapa? Tolong Iya. diulang. Ini agak gede-gedein Nama suaranya, saya- Bu. Nama saya Nur. Namanya Siti siapa? Nur. 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 Siti Nur. Ibu Nur. Iya, Ibu Nur. Kalau asam lambung yang cukup tinggi, ya cukup tinggi, dianalisa oleh dokter, biasanya begini, Ibu Nur kalau mengatasi persoalan di dalam rumah tangga nih, ada persoalan entah kecil, entah sedang, ya agak gede dikit tapi rata-rata kecil sedang gitulah persoalan rumah tangga. Nah rata-rata Ibu Nur itu yang muncul itu kejengkelannya daripada jalan keluarnya. Jengkel, ada masalah lagi, nanti belum selesai solusinya Ibu Nur jengkel walaupun Ibu Nur diam. Ya, jengkelnya itu diam kalau ada persoalan Iya, dari Pak rumah Ustaz. tangga. Ibu Nur saya mau tanya Betul. gimana? Ya, Betul, Ibu. betul, Pak. Betul ya? Betul. Jadi nanti Ibu Iya. Nur kondisinya perutnya sakit nggak saat ini? Saat ini Saat ini tidak sakit perutnya. sakit, hanya tidak. Saat ini tidak sakit, hanya badan saya sering gemetar, jantung berdebar, sering pusing gitu. Oh badannya sering bergetar. Iya, jantung Gimana? berdebar. Kayak handphone. Heeh. Gimana? Apanya bergetar? Hah? Badan ya? Badan saya sering gemetar gitu. Kalau Oh, asam jantungnya lambung berdebar. Gitu, badan gemetar. Oh iya. Ya jantung mah di mana-mana bergetar Bu. Terus Kalau nggak bergetar namanya bablas nanti ya. Ibu lucu. iya, terus Pak Ustadz kalau sudah mulai asam lambung itu saya sering ketakutan sekali, kayak takut kayak gimana gitu, kayak macam mau mati saja. Oh, begini aja deh Bu. Mending Ibu Nur kalau yang seperti ini, mending Ibu Nur cari saya di MNC TV deh. Mending seperti itu, karena ada sesuatu hal yang memang harus diselesaikan. Umpama nih, saya akan memberikan analisa. Kalau Ibu merasa ketakutan, yang pertama, Ibu memang seringnya kalau ada masalah dalam keluarga, Ibu memang sering jengkel walaupun diem, itu pertama. Yang kedua, Ibu pernah umpamanya pada waktu ada masalah dengan suami, Ibu merasa umpamanya berantem, Ibu merasa ketakutan yang amat sangat. Dan itu terbawa sampai saat ini, istilahnya kalau dokter itu trauma. Umpamanya ada seorang habis nabrak, meninggal 2, trauma. Ya kan, habis meninggal seperti. terus trauma. Sehingga polisi nggak usah ditahan seperti itu kan gitu ya. Karena Jadi- trauma istilahnya. Bisa masuk ke faktor kejiwaan juga. Ustaz, ya? Itu faktor kejiwaan juga, ya kan. Kalau ibu kan nggak nabrak orang sampai meninggal nih ceritanya, baru berantem aja. Jadi yang apa-apa maksudnya. Cuma ibu harus paham bahwa ibu ada sesuatu yang memengaruhi di jiwa ibu, ya. Kalau orang psikolog itu ini ada faktor traumatis karena apa? Karena berantem dengan suami sehingga nggak kuat istilahnya. Ini kalau berantem dengan suami maksud saya. Dan ibu coba ibu selesaikan dengan suami baik-baik kalau itu memang berantem dengan suami atau berantem dengan saudara atau tertekan dengan orang tua. Ibu selesaikan dengan baik, ibu tenang, ibu jangan jengkel, ibu jangan menyendiri di kamar kalau lagi susah, jangan melamun di kamar kalau lagi sedih. Itu akan menjadikan makhluk Allah yang tidak tampak oleh mata kita itu akan masuk pada otak kita sehingga menjadikan kita merasa seperti ketakutan, seperti itu ini ya. Jadi ibu, kalau memang itu betul, saya mohon kepada ibu agar ibu benar-benar serius untuk memohon pada Allah ampunan. Jika selama ini jika berbenturan dengan suami, menganalisa masalah keluarga, ibu merasa ketakutan, ibu merasa tertekan, ini maksud saya ya, kalau itu dengan suami. Kemudian mohon ampun, serius, dan mudah-mudahan Allah ridho sehingga rasa ketakutan itu diambil oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Dan Ya jangan Rabbal sering jengkel kalau ada persoalan dalam keluarga ibu. Hanya itu. Dan satu lagi, Iya, Pak Ustadz. Ibu Nur sering-seringlah tersenyum dengan orang. Iya, Pak Ustadz. Ibu agak Memang sulit, saya- iya, ibu agak sulit tersenyum ya.
Iya, iya. Oh iya. Bawahnya pikiran melulu. Nah, iya makanya kelihatan dari sini kan gitu. Jadi ibu melihat saya di TV, saya melihat ibu dari TV. Ibu banyak-banyaklah tersenyum. Mudah-mudahan senyuman itu menjadi ibadah juga. Ya, amin. Sehingga amin. Allah bisa mencabut sakit pada diri ibu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, kalau kurang tersenyum kan bisa jadi asem mukanya Ustadz. Nyatu gitu. Kalau menurut saya Ustadz, Iya. kalau semuanya nanya ke saya tuh, Oh, oh. asam lambung saya suka naik. Oh, paling saya, biasanya ibu penjual asam ya. Biasanya minum asam.